Mas, siapa ya, Mas Noval ya, Mas Noval Farid itu untuk yang apa yang mahasiswa MPKM ya, ada ya. Iya Pak, sudah. Ya, itu suruh ikut gabung kelas ini aja gitu lah. Kalau di sana ada itunya, tapi nanti nggak bisa gabung gitu ya. Gabungnya di kelas ini aja, obsesinya lewat sana gitu ya. Iya Pak, sudah. Ya disampaikan apa alamat itunya di WA grup mungkin ya. Sudah Pak. Hmm. Oke ya, ini dalam garis besarnya ya, ini sampling dibedakan menjadi sampling non peluang dan sampling peluang. Jadi ada yang non probability sampling dan ada yang probability sampling. Yang non probability sampling itu ada sampling seadanya, sampling pertimbangan dan sampling purposive ya. Ini ya. Ini ya, ada beberapa teknik ya atau metode pengambilan sampel ya. Tadi sebenarnya ada yang probability dan non probability. Yang probability itu simple random sampling, proportional static random sampling, disproportional static random sampling, dan cluster sampling. Kemudian ada ya, kalau yang non probability itu ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental atau ini aksidental sampling, purposive tadi ya, sampling jenuh ya. Ada snowball sampling ya, nanti kita bahas satu persatu, kemudian beberapa barangkali yang penting-penting itu yang biasa dipakai, itu yang akan mungkin pembahasannya lebih detail ya dibandingkan yang lain ya barangkali. Ini ya, sampling seadanya, itu pengambilan sampel dari populasi berdasarkan seadanya data atau kemudahannya mendapatkan data tanpa perhitungan apapun mengenai derajat kerepresentatifannya, dapat digolongkan ke dalam sampling seadanya. Maka kemudian di dalam sampling ini jarang dipakai untuk penelitian ya. Maka kemudian sampel yang didapat dengan cara ini nanti datanya atau memiliki nilai yang lemah dan samar ya. Kemudian kesimpulan yang ditarik berdasarkan sampel yang demikian sah asalkan kesadaran terdapat hubungan yang samar antara sampel dan populasi. Artinya tetap aja bahwa itu sah, tetapi punya kenilaian punya nilai yang lemah ya, nilai yang lemah. Karena oke ya, kesimpulannya bersifat kasar dan sementara masih dikurang pada bidang sosial, tetapi ini jarang untuk penelitian ya, jarang dipakai untuk penelitian. Contoh apa sampling seadanya, yaitu mengumpulkan pendapat atau opini masyarakat dari orang-orang yang lewat atau ditemui di jalan untuk keperluan lamaran partai yang akan menang dalam pemilu. Orang-orang yang lewat bukan merupakan sampel yang representatif dari mereka yang berhak memilih. Jadi kalau contoh di Kabupaten Banyumas, ya, ternyata misalkan orang itu orang Kabupaten Purbalingga ya, atau kalau untuk tingkat pusat barangkali dia belum tidak punya hak pilih ya, karena apa, mungkin umurnya memang belum 17 tahun ya, atau belum menikah, maka dia kan tidak punya hak pilih ya. Temui di jalan ditanya begini ya, karena
tidak mewakili kalau tidak mewakili populasi, maka sampel orang tadi ini kan tidak representatif ya. Karena memang tidak punya hak untuk memilih. Sama ya tadi kalau ini kan kasusnya apa tadi, kalau untuk yang menang pemilu di wilayah Kabupaten Banyumas, maka bisa saja dia sudah 18 tahun gitu ya, tetapi ternyata dia bukan warga negara, bukan warga Kabupaten Banyumas, tapi dia warga kabupaten yang lain. Tentunya dia tidak punya hak ya untuk memilih. Nah, ini maka biasanya apa tadi ya kesimpulannya kasar ya, karena memang sampel yang dulu seadanya. Ya sebenarnya ini sangat jarang dipakai ya, untuk penelitian sangat jarang dipakai. Sampling purposif dikenal juga dengan sampling pertimbangan. Terjadi apabila pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan perorangan atau peneliti. Nah ini tentunya ya pertimbangan perorangan tadi adalah orang-orang yang ahli. Ya kalau peneliti ya saya kira ini sudah termasuk ahli lah ya kalau peneliti. Jadi perorangan ini atau peneliti ini ya adalah yang dianggap ahli yang patut memberikan pertimbangan untuk pengambilan sampel yang diperlukan. Sampling proses akan baik hasilnya di tangan seorang ahli yang mengenal populasi dan yang dapat segera mengetahui lokasi masalah-masalah yang khas. Nah, jadi misalkan kita ingin mengetahui apa yang mas gitu ya, ini nanti ya termasuk salah satunya itu ada mungkin ya ahli-ahli budaya ya ahli-ahli budaya yang sebagai apa yang memberikan pertimbangan gitu, yang memberikan pertimbangan sehingga misalnya kita ingin meneliti, maka meneliti tentang budaya Banyumasan gitu, maka kita harus tahu budaya Banyumas atau tahu terhadap ahli-ahli budaya Banyumas gitu ya. Misalkan di sini ya Banyumas ada Titut, kemudian ada Ahmad siapa lupa. Ini yang dari Bangun ada ya, Jatilawang Ahmad, bukan Ahmad Sobari. Dia yang mengarang apa Longgeng Duku Paruk. Ini apa Ahmad, dia tahu ya budaya Banyumas, sehingga dia akan mengenal populasinya ya, populasi tentang kebudayaan di Banyumas dan mengetahui masalah lokasi ya tentang kekhasan dari budaya Banyumas. Sampling ini cocok juga untuk studi kasus di mana banyak aspek dari kasus tunggal yang diamati dan dianalisis. Oke ya. Ini studi kasus, bukan kasus ya, studi kasus ya. Jadi kita ingin walaupun sedikit ya, semua sampelnya sedikit, tapi kita ingin dalami ya, populasi, walaupun itu dari satu permasalahan atau hanya dari satu atau dua aspek saja, tidak banyak gitu ya, tidak masalah ya. Misalkan kita ingin tanya tadi ke orang-orang tadi, bisa ya ke yang Ahmad Tohari ya, Ahmad Tohari ya, Ronggeng Duku Paruk, dan mungkin ada Mas Titut ya. Ini yang dapat
tahu namanya ya. Nah, mungkin ada juga nama-nama lain ya tentang budaya Banyumas gitu. Jadi sampling purposif ya, jangan sampai kita menggunakan suatu apa metode gitu ya, kita tidak tahu filosofi dari penggunaan metode sampling yang kita gunakan dalam suatu penelitian. Ya, harus tahu ya. Contoh, ya, misalkan kita meneliti ya berdasarkan tadi ya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa penelitian itu menggunakan kuesioner. Jadi ini ada apa? Karena ini kuesioner yang disebarkan ya, ini penggunaan kuesioner yang disebarkan. Misalkan kita menyebar 300, 200, 100, kemudian yang kembali sebanyak 30%. Dengan pertimbangan bahwa mereka yang tidak dan yang mengembalikan punya karakteristik yang sama dengan yang diteliti, maka si peneliti menggunakan sebagai sampel yang representatif. Nah, ini yang bisa menyatakan bahwa yang 30% atau yang mengetahui bahwa populasi yang 30 sampel yang 30% itu mewakili karakteristik dari populasi. Artinya barangkali mungkin juga sampel yang tidak mengembalikan kuesionernya itu punya karakteristik, dan yang mengetahui ini siapa ya tadi yang bisa memberikan pertimbangan yaitu para ahli di bidangnya ya, sehingga walaupun hanya 30%, maka dianggap bahwa yang 30% sampel 30% ini sebagai sampel yang representatif. Katakanlah kalau kita berikan 100 yang kembali 30 lah, katakanlah begitu ya, dianggap sudah representatif. Karena tadi karakteristik yang tidak mengembalikan dengan yang mengembalikan itu adalah sama. Tentunya ini yang tahu adalah ahli di bidangnya itu ya, maka dikenal dengan purpose itu pertimbangan ini adalah yang ahli. Kemudian ada jenis sampling sistematik. Itu sampling yang prosesnya mendasarkan kepada urutan tertentu, misalnya karyawan ke-10 atau ke-15 atau ke N. Atau menurut pada suatu urutan tertentu, misalnya per-10-an, per-20-an atau yang lain. Namun pada perlu nomor urut awal maka dilakukan secara acak. Dikatakan sampling sistematik karena mengikuti sistematika tertentu. Oke. Jadi ini misalkan ya, ini di kelas ini misalkan ada 40 katakan aja, ada 40 siswa gitu ya, ada 40 siswa. Kita sudah tahu yaitu sampling frame-nya nomor 1 nama A, nomor 2 B, dan selanjutnya sampai ke nomor 40 kalau begitu ya. Dan kita menggunakan, kalau kita ingin menggunakan sampel yang sistematik, mau per-10-an, mau per-5-an, mau per-15-an, silakan katakanlah itu per-10-an gitu, per-10-an ya. Kemudian kita tentukan nomor urut awal ya, kita ambil secara acak gitu ya. Misalkan yang keluar kok nomor 18 atau nomor 8 gitu ya, atau nomor 7, maka yang nomor 7 ini adalah kemudian di dalam sampling frame ini
dia kita ambil sebagai sampel. Kemudian dari nomor 7 ada nomor 8, nomor 9. Kalau kita lihat persepuluhan, maka kemudian nanti yang nomor 17 itu yang jadi responden atau menjadi sampel. Kemudian selanjutnya nomor 27, selanjutnya nomor 37. Itulah yang yang jadi awal atau yang menjadi responden atau yang menjadi sampel. Kalau ini belum memenuhi, misalkan, maka kemudian diulangi lagi sampai nanti memenuhi sampling minimum sampling size. Nah ini dalam menentukan mau per 10-an, per 20-an, mau per 5-an, per apa, itu terserah. Kenapa kemudian ini tidak masuk ke dalam sampling kenapa dimasukkan ke sampling non peluang? Maka kemudian nanti kalau yang per 10-an kan tadi ya, berarti kan yang kalau kelar 7, maka kemudian yang angka di dalam sampling frame ini ya, maka angka 8, 9, 10 sampai berapa angka 16 ya, dia tidak punya peluang kan gitu ya untuk jadi sampel, karena pasti ini jam 7 langsung ke 17. Demikian selanjutnya juga yang nanti 18 sampai ke 26 gitu ya, tidak punya peluang. Nah, maka ini disebut sampling sistematik. Ini juga disebut dengan sampling termasuk pada kategori sampling non peluang. Kemudian sampling kuota adalah sampling yang mendasarkan kepada ciri tertentu dalam jumlah yang diinginkan. Nanti kuotanya misalkan kita hanya pengen 20, 30 jumlahnya, maka hanya berikan ciri-ciri tadi ini, maka kalau sudah tercapai itu ya, tercapai kuotanya ya sudah berhenti. Kemudian ada sampling aksidental. Ya, tadi kalau ini kayak misalkan kalau populasinya itu ada 50 yang punya ciri-ciri yang sama, tapi kalau nanti kuotanya hanya 20, ya sudah, kita hanya ambil 20, maka yang lain tidak punya. Sampling aksidental adalah sampling dengan cara menentukan siapa saja ketemu saat itu juga dan langsung dijadikan sampel, misalkan nasabah, pasien dokter, pengunjung supermarket, pembeli di warung. Nah ini beda ya dengan sampling yang seadanya ya, karena kalau untuk sampling yang seadanya bisa terjadi bahwa dia bukan termasuk sampel populasi yang kita maksudkan. Tetapi kalau di sini kan kita ya siapa saja, misalkan nasabah bank, tentunya adalah kita akan dengan pelayanan nasabah, maka kita masuk ke bank ya, kemudian siapa saja yang ada di situ kita tanya ya, setelah melaksanakan transaksi perbankan, kita tanya bagaimana pelayanan, misalkan ya, ketepatan waktunya, senyumnya ya, kecepatannya, kemudian ya segala hal di dalam pelayanannya terhadap satu bank, katakanlah begitu, bagaimana. Nah ini ya, orang yang ke situ adalah orang yang memang itu nasabah kan gitu ya, kan tidak terserah walaupun dia ya orang Solo, orang mana ya, kemudian dia ada di Purwokerto, misalnya ada di Purwokerto, dia sedang melakukan transaksi ya, dia tetap nasabah karena ya nasabah bank tersebut kan begitu ya, nasabah. Tapi kalau tadi yang di seadanya kan belum tentu ya, kita ingin mengetahui pemenang pemilu di kabupaten ini, tetapi orang tersebut mungkin bukan orang penduduknya bukan orang Banyumas ya, atau mungkin dia bukan atau dia mungkin juga belum jadi pemilih kan begitu ya. Pasien dokter yang ya ini bahwa pasien dokter yang
mereka yang datang ke dokter gitu ya, yang memang berobat gitu ya, bukan datang ke dokter yang yang medrep tadi ya, yang bukan sedang eh, menawarkan obat itu ya, medrep medicine representatif ya, bukan ya, ini pasien ya, pasien dokter. Itu juga ini dokter yang di apa yang berobat ya ke dokter tersebut atau ke rumah sakit tersebut. Pada saat itu misalkan hanya hari Senin, tapi kan mungkin ada yang mungkin mereka yang datang hari Selasa dan seterusnya kan tidak. Nah, artinya tidak tidak apa kenapa disebut dengan aksidental atau ya non peluang, karena misalkan pasien dokter itu kan kalau di dalam sampling frame-nya kan dia sudah banyak gitu ya. Biasanya kalau di kartu itu ya, sekarang sih sudah di kita kan ya, tapi kalau di kartu itu ya yang namanya depannya A itu ada sekian orang, namanya B sekian orang, ya semua itu pasien, ya, semua pasien. Tapi kebetulan yang nama-nama itu barangkali kan pada saat itu dia tidak berkunjung ya, atau tidak uh, dia tidak berobat gitu ya, maka kalau mungkin dia sedang sehat maka dia tidak jadi tidak, tidak jadi sampel kan. Artinya tidak semua punya peluang sama pasiennya. Sekarang kan ada ya, kalau sekarang mungkin sudah pakai digital, nanti nama pasien itu di komputer itu ada semuanya dari nomor 1 sampai nomor sekian. Nah, kalau kita mau ambil itu ya yang kalau yang peluang yang kita ambil sampling frame-nya itu kita catat dengan pengocokan dan lain sebagainya, barangkali nanti kita ambil sekian jumlah responden. Nah, baru kita cari orang-orang itu gitu ya. Baru kita cari alamatnya di mana kita tanya bagaimana, mungkin dia sedang sehat dan lain sebagainya ya. Itu lain ya pada saat dengan yang eh, aksidental, walaupun nanti sama-sama dia adalah pasien dari dokter tersebut itu ya. Ini bedanya. Jadi pada saat pada saat gitu ya. Tapi kalau pada saat kalau yang kalau dia ada sampling frame-nya ya, kita bisa kapan saja menemui sampel atau ya sampel yang terpilih dari sampling frame yang ada tadi, kan berbeda ya. Nah, oke, kemudian ada sampling jenuh. Sampling yang dilakukan pada jenuh atau tidaknya. Sampling dikatakan jenuh bila besar sampling lebih dari setengah populasi. Ya, ini tentunya nanti untuk populasi yang kecil ya. Kalau kita populasinya ratusan ribu, maka kemudian kita mau ambil sekali bukan susah. Ya, ini untuk populasi kecil. Maka kemudian ini juga ini namanya termasuk yang sampling non peluang. Sampling bola salju. Sampling diawali dengan cara menentukan kelompok kecil yang diminta untuk kelompok kecil yang diminta untuk menunjukkan kawan masing-masing. Kemudian kawan tadi menunjukkan kawan-kawan yang ini sehingga terbentuk bola salju. Ini sistem seperti MLM ini ya. Jadi ada satu orang, kemudian dia nanti ada kaki-kaki ya. Ya, itu untuk yang sampling, snowball sampling ya. Ini kayak MLM nih. Nah, ini contohnya ya. Misalkan A punya teman ada B1, ada B2, B3 ini. Nah, B1 ternyata dia punya teman ya, C1 sama C2, B2 punya teman 2 juga, C3 banyak. Ini tidak mesti ini ada C3 ini mungkin B3 punya juga sampai C6, C7 gitu ya.
Nah, nanti jadi snowball itu ya menggelinding gitu ya. Ini kan kecil, kesini kan jadi besar atau banyak. Jadi sampling bola salju adalah teknik bola sampel yang pada mulanya jumlahnya kecil tapi makin lama makin banyak. Berarti sampai hanya dapatkan jika cukup teknik ini Pak. Boleh tekan jika cara responnya sulit untuk identifikasi. Nah, ini dilakukan pada ini ya biasanya pada apa untuk respon yang apa yang itu tentang sesuatu hal yang memang identifikasinya susah gitu ya. Nah, ini apa banyak digunakan para itu ya para apa ya motif MLM ya MLM itu ya MLM siapa itu MLM ya ini banyak digunakan oleh MLM. Seorang menunjuk kaki kanan dan kaki kiri gitu istilahnya begitu ya. Sampling peluang yaitu pengambilan sampel menggunakan peluang. Sampelnya dinamakan sampel peluang yaitu sebuah sampel yang anggota-anggotanya diambil dari populasi berdasarkan peluang yang diketahui. Khususnya jika tiap anggota poli punya peluang yang sama untuk diambil jadi anggota sampel. Maka sampel yang di maka sampel yang didapat dinamakan sampel acak dan cara pengambilan dinamakan sampling acak. Sampling acak ini biasa digunakan dalam penelitian. Ya, ini ya. Maka tadi di awal Bapak sampaikan bahwa jarang-jarang dipakai gitu, jarang-jarang dipakai. Tapi boleh itu dipakai. Sampel-sampel itu boleh dipakai. Karena contoh kita kalau kita ingin mengetahui itu untuk apa daya terima biskuit jagung gitu ya. Daya terima untuk apa daya terima masyarakat Purwokerto terhadap biskuit jagung. Nah, kita kan susah ya kalau kita ingin mencari apa jumlah apa sampling frame dari penduduk kota Purwokerto yang jumlahnya itu barangkali ya puluhan ribu kan gitu ya atau bahkan ratusan ribu sampling frame yang kita yang nggak punya gitu ya kan akan susah tadi ya. Maka kemudian bisa digunakan tadi apa menggunakan yang aksidental barangkali aksidental kita menjumpai orang-orang yang memang sesuai dengan kriteria dari dari responden ya misalkan dewasa nomor sekian ya kemudian punya alamat atau KTP Purwokerto gitu ya ya saat di wilayah mana di Purwokerto Utara atau Purwokerto Selatan Timur Barat ya nah, seluruhnya gitu ya jadi dia punya atau warga gitu ya dari apa Purwokerto ya, di 4 kecamatan tadi maka kita tanyakan ya misalkan bagaimana tanggapan atau ya mungkin rasa ya mungkin kalau kita daya terima semuanya rasanya ya warnanya kesukaannya aromanya dari biskuit jagung yang memang kita sedang teliti ya kita berikan kepada mereka untuk mencobanya gitu ya untuk mencobanya maka kemudian dari seluruhnya itu nanti apakah apa ini diterima ya atau mungkin bagaimana daya terimanya masyarakat ternyata mungkin hanya daya terimanya 60%, 70% atau pakai nilai-nilai yang lainnya daya terimanya 3,4 gitu ya agak diterima misalkan ya itu demikian ya demikian dengan cara ini peneliti mencari cara
cara objektif untuk menilai presisi hasilnya, dan karenanya mungkin untuk menghitung besarnya variasi sampling atau kekeluaran sampling, yakni perbedaan antara statistik sampel dan parameter populasi dari mana sampel itu diambil secara acak. Oke, untuk mencontohkan gitu ya, mencontohkan sampling acak ya, maka kemudian kelas ini terdiri dari katakanlah tadi 40 ya, tadi nomor 1 sampai nomor 40. Nomor 1 nama si A, 2B, dan selanjutnya nanti nomor 40 nama XYZ barangkali demikian. Maka kalau kita setelah perhitungan, kalau kita mau ambil ya, dengan kesalahan, tingkat kesalahan sampel itu 10% misalkan, apa kita ambil 24 gitu ya, 24, maka kemudian nanti kalau kita ambil salah acak, maka seluruh seluruh anggota populasi itu punya kesempatan yang sama, punya kesempatan untuk menjadi responden atau untuk diambil menjadi sampel terpilih. Nah, kan kita akan ambil ya, pokoknya mungkin kita akan menggunakan apa cocokan gitu ya, maka nanti nomor 1 sampai 40 ada di situ gitu ya, nomor 1 sampai 40 ada di situ, kita kocok keluar, oh nomor 4, oh berarti ini nomor 4 terpilih jadi sampel, terpilih jadi responden, sampai seterusnya ya, sampai didapatkan 24 orang atau 24 responden atau 24 sampel terpilih, misalkan begitu, atau mungkin 15 lah gitu ya. Nah, kemudian cara yang baik ya agar tetap punya peluang yang sama, tapi katakanlah begini ya, kalau kalau masih ada 40 responden ya, kalau masih ada 40 responden tadi, maka masing-masing ada 40 populasi ya, anggota populasi, maka masing-masing anggota populasi punya kesempatan sama untuk diambil menjadi responden atau menjadi sampel terpilih, besarnya adalah masing-masing 1/40. Kemudian diambil satu, jadi masing-masing 1/39, diambil dua, sampai mungkin kalau sudah sampai 30, masing-masing nanti ada 1/30. Ini apa dalam konsep-konsep yang lebih halus lagi ya, di dalam pengambilan sampel, maka sebaiknya di dalam sampling acak ini angka-angka yang sudah keluar tadi, yang sudah terpilih menjadi sampel, itu dimasukkan lagi. Jadi kalau tadi kita ambil satu keluar satu ya, misalnya angka 4, kemudian kalau angka 4 ini tidak masuk, maka 4 ini adalah sampel terpilih, namanya misalkan Doni misalkan. Karena nomor 4 ini kalau tidak tidak masukkan lagi, maka kan masing-masing anggota populasi itu kan kesempatannya lebih gede ya, jadi seperti 39, karena jumlah angka-angka di situ populasi itu. Maka angka ini sebaiknya gitu ya, akan lebih baik, akan punya peluang yang sama menjadi menjadi sampel terpilih, maka angka 4 tadi ya dimasukkan lagi, sehingga semua nanti sama ya, menjadi 1/40. Tapi kalau nanti dia muncul lagi 4, bukan ya, dia enggak dihitung dua kali, itu tidak ya, tetap kalau kita 15 tetap kita ambil 15 di luar tadi yang sudah keluar, yang keluar tadi. Ada karena keluar lagi ya, tidak menjadi doninya dua, enggak ya, tetap diambil satu, tapi nanti totalnya tetap harus 15. Ini hanya untuk
apa agar anggota populasi mempunyai peluang sama menjadi sampel. Nah ini ada sampling acak sederhana atau simple random sampling ya, SRS ya, simple random sampling atau sampling acak sederhana. Sampling secara acak dapat dilakukan dengan penggunaan nomor, nama atau objek menggunakan kertas undian dan dimasukkan ke dalam botol, kotak atau wadah yang lain. Saya adalah menggunakan daftar atau tabel angka-angka yang dapat yang telah disebutkan secara khusus. Oke ya, jadi apa salah satu bentuk dari sampling peluang adalah simple random sampling atau sampling acak sederhana, yaitu tadi mungkin sudah Bapak sampaikan ya, contohkan tadi yang menggunakan pengundian nomor, pengundian nama atau objek ya, dengan kertas undian yang dimasukkan dalam botol atau wadah, kemudian dikocok ya, atau juga menggunakan eh, menggunakan daftar tabel angka acak, itu juga ada ya. Tabel angka acak itu di buku-buku statistik ada, nanti disesuaikan eh, ang, apa, jumlah populasinya ya, dilihat di situ. Nah ini contoh, ini populasi ada 366 anggota, kita akan ambil sampel acak ya dengan ukuran 24. Sampel acak ukuran 24 artinya kita akan ambil 24 sampel dari populasi yang terdiri dari 356 anggota. Karena anggota populasi ratusan, maka anggota-anggota nomor masing-masing 3 angka. Ya, jadi ini nanti dari 356 ini yang misalkan ini nama-nama yang maka nanti nomor 1 ya, misalkan Anton, dia nomornya 001 Anton, 0002 Andi, 003 Budi, 004 Dedi, dan seterusnya. Nah, ini sampling frame-nya. Kemudian secara acak kita tentukan baris dan kolom dalam daftar tentukan baris dan kolom dalam daftar angka acak ya, untuk memulai penentuan angka acak. Misalkan jatuh pada baris 3 dan kolom 5. Yang kita perlukan hanya 3 kolom karena anggotanya kan bernomor ratusan. Nah, kan ini di daftar angka acak ya, di daftar angka acak ya, dengan kita ambil misalkan 1 sampai 10, kemudian 1 sampai 10 kita ambil ya, kita ambil angka, ternyata baris ketiga ya, kemudian kita ambil angka lagi, tibanya ke kolom 5 ya. Jadi maka di dalam tabel angka acak ya, tabel angka acak misalkan ini barisnya C1 2 3, kemudian kolomnya berapa, 5, kita tarik. Nah di situ didapat angka 603. Mungkin sih tidak ya, ada 3603 atau gimana. Maka kemudian kita ambil ratusan karena memang ini hanya kan kita angkanya ratusan. Nah, di dalam tabel angka acak tadi ya, kita dapatkan 603, kemudian kembali terdapat bilangan-bilangan yang lain. Angka-angka lain ya. Ya ini ada ya,
ada 603, ada 673, ada 277, ada 798, ada 634, ada 239, ada 130, 630. Karena tadi kita jumlahnya kan 356, apa sampling frame-nya kita kan ya itu ya nomor 1 sampai 001 sampai 356. Maka yang di atas 356 kan nggak ada, kita nggak punya populasinya. Tetapi angka-angka itu di dalam tadi angka acak, yaitu ada angka 277, ada 239. Maka nomor-nomor ini 277, 239, 130 ini masuk ke dalam atau terpilih menjadi sampel atau terpilih menjadi responden. Nanti kita ulangi lagi, misalkan kotak-kotak lagi keluar angka 6, kemudian kolom 2. Nah, nanti dilihat kolom 2, angka ini kita tarik ke bawah. Itu ada angka-angka berapa saja. Kalau minta kemungkinan ada angka-angka yang masuk di bawah 350 ke bawah, maka angka-angka itu juga terpilih ya menjadi sampel. Biasanya dilakukan dengan menggunakan baris dan kolom baris sampai ke jumlah sampel yang diinginkan. Jadi ini kan baru 3, ini kan yang 3. Nanti misalkan kita kocok lagi, itu kita keluar lagi, misalkan mau 3 atau 4 gitu ya. Sampai kalau kita kita dapatkan 24 sampel ya. Ini kan tadi dari kita ambil 24 dari 356 dari 356 populasi. Bisa dipahami nggak ini? Mas Noval atau mungkin yang lain? Mbak, barangkali Mas ada yang bertanya? Ada yang tanya nggak ini? Sudah paham belum ini? Coba. Pada paham nggak ini Mbak? Paham, Pak. Paham ya? Mungkin yang lain ini ada pertanyaan nggak? Dari saya belum, Pak. Belum. Oke ya, jadi nanti ini mungkin minggu depan ya ini kita praktekkan lah gitu ya, kita praktekkan jadi nanti Anda paham betul untuk melakukan pengundian dan lain sebagainya ya. Nanti penanggung jawab kelas lah ya, nanti ini Novel ya Mas Novel nanti bikin lah itu sampling frame dari kelas ini ya, itu ya namanya siapa saja, mungkin di daftar itu ada ya daftar absensinya, presensinya ya nomor 1 sampai nomor sekian ya, nanti kan namanya juga ada nanti itu ya Mas Novel gitu ya, Mas Novel Harid ya, nanti ada juga bikin angka atau lintingannya 1 sampai 40 ya Mas ya. Ini mana Mas Novel ini? Mas Novel tertidur? Atau wakil PJ-nya siapa ini? Ada nggak? Ada wakil PJ, wakilnya penanggung jawab kelas ini ada nggak?
Tidak ada, Pak. Tahu saya hanya novel. Novel. Anda siapa ini? Anda Rahmaya? Bukan? Saya Rizky, Pak. Rizky Anissa. Rizky? Rizky. Oke, Rizky, Anda sampaikan ke novel ya. Atau mungkin Anda mewakili lah gitu ya. Apa yang Bapak sampaikan tadi ya. Tadi harus ada sampling frame ya, nomor daftar presensi 1 sampai 40 gitu ya. Kemudian bikin nomor undian atau melakukan 1 sampai 40 ya. Oke. Ya, dan nanti sampel-sampel peluang yang lainnya. Tadi cara pengambilan sampel acak yang dengan sampai untuk populasi yang homogen atau populasi yang anggotanya berada di bawah penyebab yang sama. Untuk populasi yang tidak homogen, dengan kata lain heterogen, harus digunakan cara lain. Misalkan ada sampling berstrata, sampling proporsional, sampling cluster, dan sampling area. Ini sama, cluster area itu hampir sama ini ya. Biasanya kalau sampling cluster itu berdasarkan area administratif. Nanti kalau yang area itu yang administratif, yang cluster itu yang bukan administratif ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Jadi tadi salah satu contoh gitu ya, kalau kita ingin mengetahui tingkat pengetahuan atau tingkat pemahaman kelas mata kuliah Racop dan metode sampling kelas A, yang mengetahui pemahaman terhadap misalkan data penelitian ya, atau cara-cara pengambilan sampel atau perancangan percobaan. Maka karena kelas A adalah kelas yang anggotanya itu kan di bawah pada penyebab yang sama ya, artinya kan homogen, karena memang Anda punya Anda itu sekarang sedang ambil mata kuliah tersebut. Tentunya kan ya sama-sama ya, tapi kalau ada yang belum ambil mata kuliah barangkali, nah itu berarti ya itu tidak homogen gitu ya, tidak homogen, maka heterogen. Kalau heterogen nanti ada jenis-jenis sampling yang lain, contoh nanti sampling berstrata, ada sampling proporsional atau cluster dan lain sebagainya. Nah, strata ini pun misalkan kita juga ingin mengetahui pemahaman cara pengajaran bagi guru-guru SD misalkan gitu ya. Ada guru SD itu di kecamatan mana misalkan begitu ya. Itu kan mungkin stratanya beda-beda, ada yang mungkin dia S1, ada yang S2 gitu ya, dan lain sebagainya. Atau mungkin kita ingin mengetahui pemahaman komputer yang bagi anak-anak SMA ya misalnya, atau SMA sederajat, nanti kan ada itu kan di situ ada SMA, ada apa sih ya, kejuruan gitu ya, ada SMA, ada kejuruan atau yang lain gitu ya. Ya mungkin ada yang SMA, ada yang STM, ada yang SMEA lah gitu ya. Dan nanti bagaimana misalkan ini kan pasti kan kalau lain ya, kalau SMA mungkin sifatnya lebih umum, kalau SMEA barangkali itu dia akan bukan bertekanan lebih kepada tentang tata kelola ekonomi gitu ya. Kemudian STM itu biasa tentang tata kelola atau tentang keteknikan gitu ya. Nah ini kan akan berbeda-beda, maka kemudian ini kan punya ya strata, kita bisa
itu stratakan gitu. Nanti strata itu juga bisa kita misalkan tingkat daya beli masyarakat terhadap barang tertentu berdasarkan strata ekonominya, ada menengah ke bawah, ya. Ada kalau menengah, ada yang menengah ke atas misalkan. Itu berdasarkan strata ekonomi. Nah, itu kan hanya kategori. Nah, kategori ke apa, menengah ke bawah itu apa, menengah atas itu apa, nanti kita yang menentukan. Misalkan mau pendapatan kurang dari 5 juta per bulan, itu menengah ke bawah, kemudian 5 sampai 10 katakanlah misalkan begitu, itu pendapatan menengah, kemudian lebih dari itu yang mungkin kelas sosial ekonomi yang atas. Itu strata-stratanya. Jadi antar strata itu nanti sangat-sangat heterogen, tapi di masing-masing strata itu homogen, ya. Di antar strata itu heterogen, tapi di masing-masing strata itu homogen. Bisa dipahami ya, Mbak, Mas? Ya. Jadi sebelum kita melangkah ke sampling-sampling berikutnya, akan lebih baik barangkali Anda ini pelajari terlebih dahulu, ya. Pelajari, nanti pada pertemuan yang akan datang Anda apa mungkin kalau ada hal yang kurang pas Anda bisa sampaikan. Artinya sebenarnya ini kalau di kelas sih kita bisa langsung mempraktekkan ini gitu ya, mempraktekkan sehingga nanti Anda lebih paham gitu ya, terutama untuk tadi mungkin yang sistematis, yang snowball, kemudian yang kemudian yang peluang gitu ya, yang perubahan, yang simple random sampling, kemudian nanti ada yang strata gitu ya. Strata akan digunakan lagi menjadi stratified proporsional misalkan, stratified proporsional misalkan. Ya, saya kira itu ya hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pertemuan pada siang hari ini ya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian mohon maaf atas mungkin tidak nyamanan karena Bapak kurang fit. Ya alhamdulillah kurang fit ini, tapi sebenarnya anak saya ya pulangnya ke Asik ini sebenarnya. Jadi tidak jemput jam 2 gitu ya sebenarnya gitu ya. Tapi ya kalau ini saya sudah agak radang barangkali, nggak tahu ya rasanya. Ingin yang gerges gitu ya. Butuh istirahat juga. Jadi demikian teman-teman semua ya, perkuliahan pada siang hari ini. Nanti kita bahas sampling-sampling ini pada pertemuan yang akan datang. Barangkali 1-2 menit gitu ya, barangkali ada yang mau berikan tanggapan atau pertanyaan, silakan. Bapak tunggu. Atau silahkan ya, sebelum Anda keluar cobalah kita buka itunya ya, silakan buka videonya barangkali. Ini nanti jangan-jangan ini kalau pas online itu ya, pas online ini pada hanya ininya saja gitu ya, Anda masuk kemudian ditinggal gitu ya. Saya kira Anda nanti tidak mendapatkan
Oke, Mas Noval, ya, untuk Mas Noval. Ngantuk nggak Mas Noval? Oh ini rame-rame ini, kelas rame-rame Mbak. Ini apa Akila, Rahma? Apa Pak, nggak ngantuk Pak, aman. Oke, gini. Apa ya? Ini ya oke lah, oke ya. Mungkin Mas banyak yang ada yang ngantuk, ada yang tidak, ada yang ini ya. Nanti untuk ke depan ya Mas apa Noval ya nanti ini apa sampling frame ya atau presensi apa nama-nama kelas ini ya, kelas ini nomor 1 sampai 40 di print lah gitu ya Mas ya. Kemudian Anda bikin apa undian 1 sampai 40 gitu ya. Jadi nanti kita mungkin akan praktek lah gitu ya cara ini apa yang dimasukkan dari beberapa metode-metode sampling tadi ya. Oke ya Mas Novel ya. Oke semuanya, ini ada baru muncul Mbak Rini Setiawati ya, ada Satapila, Rizky Anissa dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini Fakri Ahmad baru gabung. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya sampaikan selamat apa belajar ya, gitu ya, belajar dan pelajari. Anda baca ya karena sudah Bapak share ya di LDO. Sehat selalu. Mohon maaf atas kekurangan Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama silakan kalau yang mau.